Hai Sobat UNES, jumpa lagi di podcast UNES dengan saya Abdul Aziz Ahwan. Bentar, kalau hitam putih gini sepertinya nggak enak. Oke, nah pada profil Prodi kali ini kita akan membahas profil Prodi Pendidikan Seni Tari. Nah di studio podcast UNES kita sudah kedatangan bintang tamu yang bagi saya nggak asing karena sebelumnya saya sudah merasa melihat nih di studio podcast UNES. Bagi teman-teman yang belum lihat mungkin bisa lihat ya di pojok kiri atau pojok kanan nanti ada. Nah, selamat datang Bu Lesa Paranti, SPDMA. Ya, terima kasih Mas Aziz. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu Bu, menyapa sobat podcast UNES gitu. Ya, halo sobat podcast UNES, perkenalkan saya Lesa Paranti. Saya salah satu dosen pengampu di Prodi Pendidikan Seni Tari. Oke Bu, saya kan penasaran nih Bu, sebagai orang yang tidak bisa menari gitu ya Bu, mungkin bisa dijelaskan lebih detail supaya sobat UNES ini nggak bingung nih, apa sih sebenarnya program pendidikan seni tari itu Bu? Ya Mas Aziz. Jadi program studi pendidikan sendera tasik itu ada dua, ya ada Prodi Pendidikan Seni Tari dan ada Pendidikan Seni Musik. Nah, untuk program studi pendidikan seni tari ini memang utamanya mencetak calon pendidik ya, khususnya dalam bidang seni tari. Nah, nanti di dalam perkuliahan adik-adik ini akan mendapatkan berbagai mata kuliah yang tentunya ada mata kuliah pedagogik ya, karena ini pendidikan. Kemudian ada mata kuliah yang berkaitan dengan pengetahuan tari, teori ya, seperti sejarah seni, apresiasi tari, teori komposisi, dan beberapa yang lain. Lalu nanti bisa ada mata kuliah praktek tentunya, praktek mulai dari olah tubuh nih. Ya, nanti keren. Kalau Mas Aziz masih kaku-kaku gitu, kaku banget saya bisa ikut kuliah olah tubuh ya, biasanya di semester dasar, semester awal. Kemudian ada mata kuliah tentang tari bentuk, seperti misalnya tari gaya Surakarta, gaya Yogyakarta, kemudian tari kreasi, mancanegara juga ada. Kemudian mata kuliah yang berkaitan dengan penciptaan. Seperti kreativitas dan koreografi, agar nanti mahasiswa ini juga kedepannya kreatif dalam menciptakan tari-tarian baru begitu. Lalu ada mata kuliah praktek pendukung pertunjukan seperti tata rias. Ya, kita juga ada mata kuliah tata rias di sini, mulai dari tata rias untuk kepentingan pertunjukan tari, serta mata kuliah tata rias seperti rias pengantin. Ya, ini yang banyak diminati juga. Jadi tata rias pengantin ini ada, lalu mata kuliah pendukung untuk nanti setelah lulus seperti misalnya kewirausahaan juga ada ya, kemudian media rekam, lalu ada mata kuliah seperti manajemen itu ada. Jadi komplit. Wah, berarti kalau orang yang kaku seperti saya nggak bisa gerak gitu, saya senam aja nggak bisa itu. Jadi bisa dipelajari Bu di pendidikan seni tari atau dilenturkan lah setidaknya gitu, bisa Bu? Iya, bisa. Tentunya dengan niat ya, dengan usaha yang tinggi, saya yakin bisa. Nah, ngomong-ngomong soal itu Bu, hal yang dipelajari di pendidikan seni tari itu apa aja Bu? Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi berkaitan dengan pengetahuan pedagogi dulu, karena ini pendidikan ya, prodinya. Lalu tentang pengetahuan tari dan keterampilan. Ya, jadi lengkap. Wah. Ya. Kemudian kalau ngomong-ngomong soal fasilitas apa yang akan didapat mahasiswa nanti ketika masuk di program pendidikan seni tari ini Bu? Ya, di tempat kami ada beberapa fasilitas. Pertama jelas terkait dengan ruang kelas ya. Ruang kelas ada ruang kelas untuk teori dan ada ruang kelas untuk praktek. Praktek kami ada ruang kaca, kita punya ruang kaca, terus kita juga punya gazebo, kita punya gedung pertunjukan. Ya, itu bisa dipakai untuk kuliah praktek juga, selain juga untuk pertunjukan. Kemudian ada ruang TIK Mas. Ada ruang TIK karena ada mata kuliah TIK. Lalu untuk laboratorium ya, ada laboratorium musik, ini bergabung dengan yang teman-teman musik. Kami di situ ada ruang recording, kemudian ada ruang gamelan seperti untuk karawitan Bali, karawitan Jawa. Nah, kemudian panggung
Ya, Panggung juga ada. panggung tadi di gedung pertunjukan ada di B6, lalu ada panggung terbuka. Panggung. Ya, panggung terbuka serta di pendopo yang ada di Laboratorium Ediwisata itu, Yang ya, gede itu ya, Bu, yang ya, sering ada pentas itu. ya betul. Itu juga bisa kita pakai untuk perkuliahan maupun pertunjukan. Oke. Itu secara fasilitas. Jadi, dan juga ada laboratorium kostum. Laboratorium kostum Ya, juga. kostum di sana adik-adik mahasiswa bisa pinjam kostum untuk kepentingan perkuliahan. Lalu ada peralatan make up. Wah, Ya, berarti lengkap. memang bisa saya simpulkan fasilitasnya sangat lengkap ya, Bu. Mulai dari hard skill-nya yang mulai dari cara menari sampai soft skill yang ada tadi Ya, laboratorium TIK-nya juga ya, Bu. betul ya. Dan Oke. sampai untuk kepentingan pertunjukan. Kepentingan pertunjukan juga. Ya. Berarti memang kostum juga diajari cara membuat kostum sendiri juga, Bu. Untuk kostum cara membuat tidak, tapi cara mengenakan. Cara mengenakan. Ya, cara mengenakan kita ada mata kuliah tadi di tata rias tadi. Tata rias Ya, tadi. Oke. rias. Nah, ngomong-ngomong soal SDM nih, Bu. Dosen-dosen dan tenaga pendidik di pendidikan seni tari ini seperti apa, Ibu? Ya, untuk tenaga pendidik kami komplit, Mas. Ada profesor, kita punya 1 profesor. Kemudian untuk doktor ada 5 yang sudah dan ini 5, masih terus keren. berjalan, masih ada yang sedang menempuh gitu. Jadi kami terus dipacu untuk bisa segera menyelesaikan gitu. Lalu dari background keilmuan juga sangat komplit, lengkap, ada dari pendidikan. Ya, lalu untuk bidang tari sendiri tentunya juga lengkap ya, dari mulai penciptaan, ada manajemen gitu, komposisi dan lain sebagainya. Wah, kemudian ngomong-ngomong soal prestasi nih, Bu. Kayaknya Bu Lesa ini nggak asing nih di podcast UNES. Bisa diceritakan prestasi apa yang pernah ditorehkan oleh pendidikan seni tari ini, Bu? Ya, banyak, Mas, untuk prestasi mahasiswa ya. Kebetulan kemarin yang nongol di podcast itu ketika tahun 2020 kemarin 2020. kami meraih medali di PIMNAS 33. Keren banget itu. Ya, itu prestasi yang sudah lama kami rindukan karena cukup lama kami tidak mendapatkan. Kita dapat medali emas di kategori poster dan kategori perak di kategori presentasi. Itu. Jadi kemarin itu kita sudah raih, alhamdulillah. Lalu prestasi lain di bidang keterampilan tari, banyak juga mahasiswa terlibat dalam pengiriman duta seni ya. Kemudian kemarin ada yang masuk di kategori juara favorit putra-putri tari Indonesia. Putra-putri tari Indonesia. Wah, berarti udah tingkat nasional, bahkan Ya, mungkin internasional ada ya, Bu? Tingkat nasional ya, Oke. tingkat internasional juga. Nah, kemudian sebagai calon mahasiswa nih, Bu, kan pasti melihat antara peluang dan kuota. Untuk peluang dan kuotanya ini di pendidikan seni tari seperti apa, Bu? Ya, baik. Untuk kuota ya, Mas, terutama kuota. untuk kuota dulu ini dari 3 jalur ya yang kita bisa, yang adik-adik bisa tempuh itu melalui SNMPTN, SBMPTN dan UM gitu. Untuk SNMPTN itu ada 30 kuotanya, 30. kemudian SBMPTN 40 dan SM itu ada 30. Jadi total 100. Iya, 100 dan rata-rata ya pendaftarnya jelas melebihi itu. Iya, jadi bagi yang kemarin sudah berhasil masuk, wah itu luar biasa. Sudah melalui persaingan yang ketat. Sudah berhasil melengsarkan pesaingnya, Ibu. Iya, betul. Berarti memang pendidikan seni tari itu memilih terbaik dari yang baik ya, Bu? Betul, terbaik dari yang baik. Oke. Berarti tadi kan jalur masuknya ada 3 ya, Bu? SNMPTN, SBMPTN, dan SM. Kemudian apakah ada seleksi khusus yang membedakan dengan prodi-prodi lain? Misalnya apa dites nih bisa gerak enggak gitu? Kayak saya kan kalau dites ya nanti waduh auto gagal apa gimana nih gitu. Ada nggak, Bu? Ada dong, tentu ada ya. Jadi untuk tes ada tes yang berkaitan dengan akademik pengetahuan, itu yang sudah diatur ya. Kemudian ada lagi yang berkaitan dengan keterampilan tentunya. Jadi biasanya kalau di SNMPTN itu mengirim portofolio seperti video. Jadi video tari ya, mereka harus mengirimkan mereka pada saat menari ya, video tari gitu. Wah, berarti mereka nggak perlu datang ke kampus untuk praktek langsung, mereka hanya mengirimkan video aja itu. Ya, kalau dulu sebelum pandemi ya datang ya. Ini kita ikuti saja regulasi aturannya dari Dikti ya, bagaimana. Sepertinya masih mengirim ya untuk saat ini. Oke, kemudian ngomong-ngomong soal peluang kerja lulusan ini, Bu. Biasanya kalau pendidikan seni tari itu bisa atau bekerja di mana aja itu, Bu? Oke, untuk peluang banyak sekali, Mas, berkembang sekarang. Jadi jelas kalau karena minat utamanya di bidang pendidikan ya, tentunya mereka disiapkan untuk menjadi calon guru tari, atau kalau sekarang mata pelajarannya seni budaya ya. Itu kemudian selain menjadi guru juga
pelatih ya, pelatih tari, kemudian ada yang sampai akhirnya mendirikan sanggar tari. Mendirikan sanggar tari kadang lengkap diiringi dengan persewaan kostum gitu. Sewaan kostum, wah. Ya, kostum dan properti tari. Biasanya begitu, terus kreatif membuat segala macam. Jadi berkembang. Kemudian mereka juga karena di sini ada mata kuliah penciptaan koreografi ya, jadi mereka bisa menjadi koreografer. Kemudian karena ada manajemen, mereka nanti bisa menjadi event organizer atau wedding organizer ya. Nah, ditambah ada mata kuliah pendukung seperti rias. Banyak yang juga nyambi ya. Jadi penata rias, bahkan lulusan kita ada yang sudah menjadi makeup artist juga. Artis keren itu. Iya, itu. Kemudian juga banyak yang mengikuti ajang-ajang kompetisi-kompetisi lah ya, sehingga akhirnya jadi selebgram gitu. Terus artinya peluang itu menjadi berkembang gitu ya, dengan basic ilmu, pengetahuan, keterampilan yang didapatkan di selama perkuliahan gitu. Ya, berarti sangat memungkinkan ketika nanti dari lulusan pendidikan seni tari itu masuk member EXO atau yang lain itu juga sangat memungkinkan. Blackpink itu memungkinkan banget ya. Iya. Oke, kemudian ngomong-ngomong soal kerjasama dan link yang dibangun pendidikan seni tari ini, ada apa aja, Bu? Ya, untuk kerjasama, untuk tahun kemarin kita sering mendatangkan pembicara atau dosen dari luar ya, guest lecture. Kemudian untuk bidang penelitian juga kemarin kita melakukan collaboration research dengan Suan Sunanda University Thailand, sehingga kita bisa nanti ke depannya melakukan pertukaran mahasiswa ya, tentunya ke depan. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan kerjasama tentunya sudah mulai di program ke depannya agar lebih banyak lagi, terutama dengan kurikulum yang sekarang ya, kurikulum Merdeka Belajar, sehingga ya bisa join dengan kampus lain, universitas lain gitu. Kita bisa saling bertukar ilmu, bertukar mahasiswa, dosen dan sebagainya. Oh ya Bu, kita kan tadi udah ngomongin dari A sampai Z nih Bu, tapi kayaknya ada yang kelewatan, akreditasi yang prodi pendidikan seni tari ini apa Bu? Oh iya, itu yang penting Mas. Penting, ya, itu penting benar. banget. Itu daya tarik ya. Alhamdulillah dari 2015 kita sudah A Mas akreditasinya. Kemudian berakhir kemarin kan 2020, kemudian kita reakreditasi lagi. Itu juga alhamdulillah kita A lagi, kita raih A sampai nanti 2025. 2025. Ya, jadi jangan khawatir, masuk di Sendera Tasik prodi seni tari sudah A akreditasinya. Nah, ini berkaitan dengan akreditasi ini Bu. Apakah ada cerita sukses dari alumni yang bisa dibagikan ke Sobat UNES Bu? Oh ya, banyak Mas. Tadi seperti yang saya sampaikan ya, ada yang sudah sampai menjadi makeup artist tadi. Ya, itu alumnus UNES juga pendidikan seni tari. Dia setelah lulus dari sini mengembangkan sampai akhirnya ke sana. Kemudian ada yang dari profil pendidik nih, guru ya. Ada yang sudah menjadi guru berprestasi tingkat nasional. Tingkat nasional. Ya, itu prestasi yang membanggakan kami. Nah, nggak kerasa nih Bu, kita udah panjang lebar. Sebelum kita tutup, adakah pesan untuk disampaikan kepada Sobat UNES Bu? Oke, ada Mas. Jadi pesan saya bagi Sobat UNES yang tertarik untuk masuk di program studi kami, silakan persiapkan diri Anda mulai dari sekarang, berlatih menari dengan baik lagi, kemudian banyak belajar, membaca buku juga pengetahuan tari, sehingga portofolionya makin nambah. Syukur lagi bisa ikut kompetisi-kompetisi, jadi nanti kalau menang bisa dilampirkan di portofolio ya, itu memperkuat dokumen, jadi itu penting. Kemudian untuk informasi bisa juga follow nih Instagram kami ya di sendratasik.unes. Oke. Ya. Wah, terima kasih banyak nih Bu atas waktu yang sudah diluangkan untuk hadir di studio podcast UNES ini. Sama-sama. Dan jangan lupa untuk Sobat Podcast UNES untuk selalu saksikan kami ada di YouTube. Terakhir, jangan lupa untuk dengarkan selalu kami ada di Spotify. Saya Abdul Aziz Ahwan pamit undur diri. See you.